Ini adalah kisah paling tragis di dunia pendakian. Tahun 1959, di tengah musim dingin yang ganas, sekelompok mahasiswa dari Ural Polytechnical Institute memutuskan untuk melakukan ekspedisi mendaki Gunung Otorten, yang dalam bahasa suku asli Mansi artinya jangan pergi ke sana, tapi mereka bukan pendaki amatir. Dipimpin oleh seorang pemuda bernama Igor Dyatlov. Rombongan ini berisi 9 orang lainnya. Anak-anak muda cerdas, kuat, dan penuh semangat. Mereka punya pengalaman mendaki dalam kondisi salju ekstrem, dan semuanya siap untuk mendapatkan sertifikasi pendaki. Level 3, tingkat tertinggi pada masa itu. Mereka naik kereta, lalu melanjutkan dengan truk, dan akhirnya berjalan kaki menembus hutan lebat dan salju setebal lutut. Tapi satu anggota, Yuri Yudin, jatuh sakit di tengah perjalanan dan terpaksa kembali ke kota. Dia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan menyelamatkan nyawanya. Hari demi hari berlalu, tapi tidak ada kabar dari rombongan Dyatlov. Mereka seharusnya kembali dan mengirim telegram ke universitas, tapi pesan itu tidak pernah sampai. Tim pencarian pun dikerahkan. Para sukarelawan, tentara, hingga polisi ikut mencari. Dan pada 26 Februari tahun 1959, mereka menemukan tenda para pendaki. Namun, anehnya, tenda itu robek dari dalam. Seolah-olah mereka memotong tenda sendiri dan kabur ke dalam kegelapan. Malam bersalju. Tanpa pakaian hangat. Beberapa langkah dari tenda, 2 jasad pertama ditemukan di bawah pohon pinus. Hanya mengenakan pakaian dalam. Tubuh mereka membiru, tangan mereka luka-luka, seolah mencoba memanjat pohon atau bertahan dari sesuatu. Tak jauh dari situ, 3 jasad lain ditemukan dalam posisi seperti sedang mencoba kembali ke tenda. Tapi mereka semua sudah mati membeku. Dan tidak ditemukan sampai 2 bulan kemudian, saat salju mulai mencair. 4 jasad terakhir ditemukan terkubur dalam salju tebal. Tapi, kondisi mereka jauh lebih mengerikan. Salah satu wanita, Ludmila Dubinina, kehilangan lidah dan matanya. Tubuhnya penuh luka dalam. Sementara Semyon Zolotaryov, seorang mantan tentara, ditemukan dengan tulang rusuk hancur, tapi anehnya, tidak ada luka luar, seperti ditabrak mobil, tapi kulitnya utuh. Ada juga radiasi aneh yang ditemukan di pakaian mereka. Dan yang paling misterius, beberapa dari mereka mengenakan pakaian milik korban lain. Seolah-olah mereka sempat bertahan dan mencoba berbagi pakaian. Sebelum akhirnya, sejak saat itu, banyak teori bermunculan. Ada yang bilang, mereka tewas karena longsor salju. Tapi kalau benar, kenapa mereka sempat keluar tenda dan berjalan sejauh itu? Kenapa tubuh mereka tersebar begitu jauh? Ada juga yang percaya mereka melihat sesuatu. Makhluk asing atau eksperimen rahasia militer Soviet. Beberapa teori bahkan menyebut adanya senjata suara yang menyebabkan efek panic infrasound yang bisa membuat manusia merasa takut luar biasa hingga lari tanpa logika. Dan teori paling liar menyebut ada makhluk buas seperti Yeti yang menyerang. Pihak berwenang Soviet kala itu menutup kasus ini secara resmi dengan penyebab kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan. Dan sejak itu, Dyatlov Pass menjadi legenda. Gunung tempat mereka tewas kini dikenal sebagai Gunung Kematian. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi malam itu. Satu-satunya orang yang selamat adalah Yuri Yudin, yang menghabiskan sisa hidupnya menyelidiki kematian teman-temannya hingga dia meninggal. Ini adalah dokumentasi asli orang yang mengalami tragedi Dyatlov Pass. Di